Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum bersama Mesias Kristus Anesti, Alitas Adesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pertanyaan kita, acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirim. Pertanyaan kali ini berasal dari Rizky Arung Datu. Teruskan. Oh ya, Romo mau nanya, apakah di channelnya Romo sempat membuat video yang membahas tentang Kristus mati dari penyaliban dan dikubur? Maka siapakah yang menopang semua sistem di alam semesta ini? Apakah Allah Bapa? Sebab selama ini yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus lah yang oleh Bapa telah diberikan kuasa sebagai memegang alam semesta ini. Pertanyaan ini lagi banyak ditanyakan oleh teman-teman saya, Romo. Mohon sekiranya saya bisa membantu mereka menemukan jawaban. Terima kasih. Allah menopang segala sesuatu melalui firman-Nya. Kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Maksudnya firman itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan Menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kuasa. Nah, firman itu seperti kata-kata saya, tidak bisa mati. Nanti sampai saya mati pun, video ini kalau di take down oleh YouTube, tetap ada di situ. Seribu tahun ke depan, kata-katanya tetap ada, tetap hidup. Saudara bisa dengar kata-kata itu. Nah, itu kata-kata saya, makhluk yang bisa mati. Apalagi firman-Nya Allah. Pasti tidak bisa mati. Firman itu adalah Allah, dan Allah itu tidak punya kematian. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, ketika firman itu jadi manusia, dia itu tidak kehilangan kodrat ilahinya. Tidak kehilangan kesatuannya dengan Bapa. Dia tetap berada di dalam Bapa meskipun ketika dia berwujud dalam wujud manusia. Dia hadir dalam keilahiannya secara kekal, tapi jika dia hadir dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dia berbicara ketika sudah berwujud manusia. Dan dia berbicara pada muridnya. Berarti dalam keilahiannya meskipun dia sudah berwujud manusia, itu tetap ada di dalam Bapa sana. Dia tidak kehilangan kesatuannya dengan Bapa. Sebab kalau dia kehilangan kesatuannya dengan Bapa, berarti Allah tidak punya firman lagi. Allah jadi bisu gitu kan. Dan kalau Allah jadi bisu, tidak punya firman, Allah tidak bisa menjadikan apa-apa. Padahal dia menopang dunia melalui firman. Berarti kalau begitu, ketika firman jadi manusia pun, keilahiannya tetap satu dengan Bapa. Sementara kemanusiaannya ini adalah kemanusiaan yang sejati dan sempurna seperti kita. Bukan penampakan jadi-jadian. Manusia jadi-jadian, bukan. Betul-betul manusia. Oleh karena itu dia harus lahir dari seorang ibu. Dia harus menjadi bayi. Dia harus tumbuh menjadi anak-anak, menjadi dewasa. Dia mengalami lelah. Dia harus makan. Dia mengalami mati karena dia betul-betul manusia seperti kita. Bukan pura-pura hanya penjelmaan seperti hantu gitu ya. Bukan. Kita baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Anak-anak maksudnya manusia itu dari darah dan daging, ya toh? Maka ia juga yaitu firman itu
menjadi sama dengan mereka menjadi sama dengan manusia itu, terus dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Jadi dia punya tubuh manusia, yang lahir seperti manusia, yang besar seperti manusia, yang butuh makan, yang butuh tidur, yang bisa sakit, yang bisa mati pada akhirnya. Dia punya jiwa manusia, makanya bisa sedih. Dia punya roh manusia, makanya dia bisa menyadari tentang adanya Allah, kemanusiaannya itu berdoa. Jadi kalau begitu, dia memiliki tubuh, jiwa, dan roh, perasaan, emosi total seperti manusia. Namun pada bersamaan, dia tetap satu dengan Allah dalam keilahiannya. Dan itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan Dalam segala hal, tubuh, jiwa, roh, emosi, perasaan, pikiran, dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudara. saudaranya adalah umat manusia. Dengan demikian, Yesus itu memiliki satu pribadi asli, yaitu pribadi dari firman yang satu dengan Bapa, dengan kodrat asli yang kekal, yaitu kodrat ilahi, dan pribadan memiliki kodrat baru, yaitu kodrat manusia yang disatukan dalam satu pribadi ini, tanpa dapat dipisahkan lagi atau dibagi-bagi, tapi tidak campur baur. Yang ilahi tidak jadi manusia, yang manusia tidak jadi ilahi, tidak kacau balau. Yang manusia dikacaukan dengan yang ilahi kacau dengan manusia, tidak. Masing-masing dijaga integritas keilahiannya atau integritas kemanusiaannya. Jadi firman Allah yang satu ini, pribadi atau hipostasis firman Allah yang satu ini, menggunakan masing-masing kodratnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Ketika dia menyatakan aku dan Bapa adalah satu, yang dimaksud adalah keilahian aslinya. Ketika dia mengatakan Bapa lebih besar dari aku, yang dimaksud adalah keadaan kemanusiaannya. Coba kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, dia ngomong dalam sisi kemanusiaannya. Bapa lebih besar dari aku. Tapi ketika dia mengatakan, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara dari sisi keilahiannya. Jadi pribadi firman yang satu ini tergantung pada yang dibutuhkan, dia menggunakan kodrat ilahinya atau kodrat manusiawinya. Pada waktu dia mati, yang mati hanya firman ini mengalami kematian dalam kodrat manusianya. Kodrat ilahinya tidak mati dan tetap satu dengan Bapa. Jadi Allah tidak bisa mati, tetap tidak bisa mati. Yang mati adalah kodrat baru, kodrat kemanusiaan yang diambil dari Bunda Maria itu yang mati. Keilahiannya tidak. Oleh karena itu, ketika dia mati pun, Allah tetap menopang dunia melalui firman, sebab firman ini tetap satu dengan Allah, tidak terpisah dari Allah ketika dia mati. Buktinya, firman itu kan menyatakan diri dalam macam-macam wujud kan. Coba kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek. Nah, cara berbicaranya Allah, cara Allah menyampaikan firman itu berbagai cara. Jadi kita berbicara tentang Yesus sebagai firman bukan hanya suaranya saja yang firman. Mujizatnya itu juga firman. Dirinya sendiri dari lahir sampai mati itu merupakan berita, merupakan firman. Jadi firman itu adalah seluruh pernyataan ilahi di dalam Yesus Kristus, bukan hanya wujud suaranya saja.
Oleh karena itu, dia bisa bersuaranya juga firman, pribadinya juga firman, karyanya juga firman, mujizatnya juga firman, ajarannya juga firman. Itu manifestasi macam-macam dari firman itu. Dan itulah sebabnya kita baca kalau begitu Matius 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terus, Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." siapa yang bersuara ini? Yang bersuara dari surga ini siapa? Allah Bapa. Yang dibaptis siapa? Firman-Nya Allah yang jadi manusia. Berarti firman-Nya Allah itu memanifestasikan diri dalam waktu yang bersamaan, dalam wujud inkarnasinya, dalam wujud suara yang keluar dari Bapa. Berarti menunjukkan bahwa ketika firman itu jadi manusia, Allah tidak kehilangan firman itu. Firman itu tetap satu dengan Allah. Hal yang sama kita baca dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 2 dan ayat 5. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Siapa ini yang berubah rupa ini? Firman yang menjadi manusia. Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Siapa yang bersuara dari awan itu? Allah Bapa. Berarti Allah Bapa masih milih firman. Meskipun firman-Nya pada saat bersamaan menjadi manusia dan sedang dimuliakan di atas gunung itu. Berarti firman itu hadir dalam wujud inkarnasinya, tetapi juga hadir dalam Bapa yang menyatakan diri dalam wujud suara tadi. Dengan demikian ketika firman itu jadi manusia dan dia mati, keilahiannya tidak mengalami kematian. Firman tidak mati dalam keilahiannya, dia hanya mati dalam kodrat kemanusiaannya yang diambil dari Bunda Maria itu. Oleh karena itu, yang menopang dunia ketika Yesus mati ya tetap firman, karena firman tidak mati. Oleh karena dalam Kidung-Kidung Ortodoks dikatakan Christ died undeadly. Kristus telah mati secara tak mati. Mati apanya? Wujud manusianya, kemanusiaannya. Yang tidak mati apanya? Keilahiannya. Nah, itulah apa yang dapat saya jelaskan pada kali ini mengenai bagaimana siapa yang menopang dunia ketika Kristus mati. Dan saya tegaskan bahwa firman Allah tidak pernah kehilangan firman, dan firman dalam keilahiannya tidak pernah mati, sehingga Allah tetap menopang dunia melalui firman ketika firman itu dalam kemanusiaannya mengalami kematian. Saya harap ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Kristus Anesti. Alitas Anesti. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.